Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemarin kita sudah membahas mengenai makna tauhid dan makna syirik. Kemudian kita juga sudah membahas tentang dalil tauhid dan syirik itu sendiri. Sekarang kita lanjutkan sampai kepada perkataan musannif. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa idza qila lak mal usulu thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanyakan kepadamu mal usul thalathah, apa itu al usul ats-tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya, faqul, maka jawablah ma'rifatul 'abdi rabbahu, seorang hamba mengetahui Rabbnya, wa dinahu, dan dinnya, wa nabiyahu, dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi ilmihima fid darain. Lamma bayyana al-musannif rahimahullahu anna jami'an nasi makhluquna lil ibadati wa ma'muruna biha. Setelah kemudian musannif, penulis matan, menjelaskan bahwasanya seluruh manusia itu diciptakan lil ibadati, untuk beribadah, wa ma'muruna biha, dan diperintahkan untuk ibadah. Dzakara annahu yajibu 'alal insani, maka kemudian beliau mulai menyebutkan bahwasanya wajib bagi manusia ma'rifatu usulin thalathah, mengetahui tiga pondasi. Hiya ma'rifatuhu, yakni pengetahuan seorang hamba itu rabbahu, terhadap Rabbnya, wa dinahu, dan kepada dinnya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li'annahu, kenapa kok kemudian kaitannya ibadah, setelah memberitahukan ibadah itu kenapa kok kemudian menetapkan tiga pondasi ini? Ya. Apa kaitannya tiga pondasi ini dengan sebelumnya muqaddimah tentang kewajiban seorang manusia untuk beribadah? Beliau menyebutkan li'annahu la yumkinul qiyamu bil ibadati illa bi ma'rifati thalathati umur. Karena ibadah yang manusia itu tadinya diciptakan untuknya dan diperintahkan kepada hal tersebut, itu tidak mungkin seorang manusia menegakkan kecuali dengan mengetahui tiga pondasi ini. Ya. Awaluha, yang pertama, ma'rifatul ma'budil ladzi tuj'alu lahul ibadah. Ya. Maka kalau dilihat dari kaitan ibadah, yang pertama kali perlu diketahui oleh seorang hamba adalah ma'rifatul ma'bud, mengetahui siapa yang harus diibadahi. Alladzi tuj'alu lahul ibadah, yang ibadah itu dipersembahkan untuk siapa ini? Ya. Wa huwa Allahu azza wa jalla, yang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tsani, dan yang kedua ma'rifatul muballigh anil ma'bud, mengetahui siapa yang menyampaikan tentang siapa yang diibadahi, ya, siapakah yang menyampaikan zat yang diibadahi ini, wa huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalitsu ma'rifatu kaifiyatil ibadah wa hiya din, dan yang terakhir adalah mengetahui kaifiyah, ya, bagaimana kemudian cara mempersembahkan ibadah, bentuk ibadah yang harus dipersembahkan, ya, kepada al-ma'bud, wa hiya ad-din, dan itu yang dimaksud dengan ad-din. Wa hadhihi hiyal usulu thalathah, dan inilah tiga pondasi yang dimaksudkan. Ma'rifatul 'abdi rabbahu wa nabiyahu wa dinahu. Ya. Nah. Fal amru biha mundarijun fil amri bil ibadah. Maka sejatinya perintah untuk mengetahui ketiga hal ini, ya, al-usul ats-tsalatsah ini, perintah untuk mengetahui tiga hal ini, mundarijun fil amri bil ibadah, itu sejatinya include,
kepada perintah tentang ibadah. Ya. Include perintah tentang ibadah. Fakullu amrin bil ibadati huwa amrun biha. Nah ini. Ya, natijahnya ini. Maka setiap perintah tentang ibadah huwa amrun biha, itu sejatinya memerintahkan untuk mengetahui tiga hal ini. Ya. Li'annahu, karena apa? Li'annahu la yumkinul qiyamu bil ibadatil ma'muri biha illa bima'rifati man tuj'alu lahul ibadah. Li'annahu, karena sesungguhnya la yumkinul qiyamu bil ibadah, tidak mungkin untuk melaksanakan satu ibadah al-ma'muri biha, yang diperintahkan. Ya, yang ibadah itu diperintahkan illa bima'rifati, kecuali dengan mengetahui man tuj'alu lahul ibadah, untuk siapa ibadah ini dipersembahkan. Wa hadhihi hiya ma'rifatullah. Yang ini ya diibaratkan dengan ma'rifatullah. Wa bi ma'rifati man yuballighu an dzalikal ma'bud, dan kemudian mengetahui siapa yang menyampaikan tentang zat yang harus disembah itu, malahu minal ibadah, apa yang menjadi haknya dari ibadah. Ya, wa hadhihi hiya ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah diibaratkan, ya, diungkapkan dengan ma'rifatun nabi. Wa ma'rifatil ibadatil lati tuj'alu lidzalikal ma'bud, kemudian mengetahui bentuk cara beribadah, ya, yang harus diberikan kepada zat yang diibadahi itu seperti apa. Wa hiya ma'rifatud din, dan ini diutarakan dengan ma'rifatu ad-din. Ya. Fa idza su'ilta an dalilil usuli tsalatsa. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu hubungan antara ibadah, ya, kemudian dengan usulul tsalatsa, maka kemudian dalilnya apa tentang usul tsalatsa ini? Fa idza su'ilta, maka apabila kamu ditanya dalili usul tsalatsa, tentang dalil al-usul ats-tsalatsa al-waridati fi kalamil musannif, ya, yang datang, yang ada di dalam perkataan musannif, faqul kullul ayatil qur'aniyah wal ahaditsin nabawiyyah. Ya, maka dalilnya adalah ketika beliau menyebutkan al-usul ats-tsalatsa, itu dalilnya apa? Ya, karena kan beliau langsung menyebutkan bahwasanya apa? Wajib bagi kita untuk mengetahui tiga hal. Ya kan? Wajib bagi kita untuk mengetahui tiga hal. Loh, dalilnya itu apa? Bahwasanya tiga hal ini itu wajib untuk kita ketahui. Nah, ya kan? Maka katakan bagi orang yang bertanya tentang dalil kewajiban kita untuk mengetahui al-usul ats-tsalatsa itu, Pak, kullul ayatil qur'aniyah wal ahaditsin nabawiyyah, setiap ayat-ayat yang ada di Quran atau hadis-hadis nabawi, al-amirati bil ibadah, yang memerintahkan kepada ibadah. Maka seluruh perintah tentang ibadah, baik dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, itu dalil usul tsalatsa juga. Karena tadi kaidahnya, Pak, hiya mustamilatun 'alal amri bil usul ats-tsalatsa. Ya, maka dia di dalamnya terkandung perintah untuk mengetahui tiga pondasi tersebut, ya. Tuh. Makanya tadi dikatakan di awal apa? Fal amru biha, fal amru bil ibadah mundarijun fil fal amru bil bi ma'rifati al usul ats-tsalatsa mundarijun fil amri bil ibadah. Ya. Jadi kaidahnya gampang. Ketika ditanya usul tsalatsa, ya sudah jawabannya. Setiap dalil yang mengatakan kita harus beribadah, maka sejatinya itu juga perintah untuk mengetahui tiga pondasi. Ya. Famathalan awwalu amrin fil Quran. Ya, misalnya perintah pertama yang ada di Quran. Perintah pertama yang ada di Quran. Nah, ya. Jadi kalau antum buka Quran, sigha amr yang pertama dalam Al-Quran itu bicara tentang apa? Wa huwa qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Adalah perintah tentang ibadah yang ditakmim untuk seluruh manusia. Ya. Huwa dalilun 'alal usuli tsalatsa. Maka sejatinya dalil ini walaupun sighahnya mengatakan apa? Ubudu, perintah untuk ibadah, huwa dalilun 'alal usuli tsalatsa. Sejatinya dia juga merupakan dalil untuk usul ats-tsalatsa. Limadza? Li'annal ibadata allati umirna biha fi hadhil ayah, ya, karena ibadah yang diperintahkan kepada kita dengannya di ayat ini la yumkinum tithaluha illa, ya, maka tidak mungkin kita melaksanakannya, ya, kita mengerjakannya
illa kecuali bi an na'rifal ma'bud alladzi tuj'alu lahu, kita sudah mengetahui zat yang harus kita ibadahi, wa hadhihi ma'rifatullah, yang ini kita sebut dengan ma'rifatullah, ma'a ma'rifati man yuballighuna 'anil ma'bud ma lahu minal ibadah, ya, kemudian mengetahui siapa yang menyampaikan tentang al-ma'bud tersebut, ya, tentang zat yang harus diibadahi tersebut, ma lahu minal ibadah, ya, yang dia ini punya hak untuk diibadahi, ya. Id la tastaqillu, karena id la tastaqillu uquluna bi ma'rifati ma lahu, ya. Karena enggak bisa akal kita ini itu mencapai sendiri, ya, bi ma'rifati ma lahu, ya, untuk mengetahui ma lahu, apa yang menjadi haknya, ya. Enggak bisa akal kita itu menyampai sendiri. Zatnya Allah Subhanahu, akal itu makhluk, ya kan? Akal itu makhluk, enggak bisa untuk kemudian mengetahui Khalik. Maka jalan satu-satunya untuk mengetahui Khalik ya dari wahyu. Dan wahyu itu, ya kan, itu asalnya dari Rasul. Nah, sehingga kita penting untuk mengetahui Rasul di sini. Wa hadhihi ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a ma'rifatil wad'il ladzi takunu alaihi tilkal ibadah. Ya, dan kemudian mengetahui ya, sekali lagi apa saja yang harus kita lakukan, al-kaifiyah, ya, bagaimana ibadah yang kita berikan tersebut. Wa hadhihi ya ma'rifatuddin, yang ini diungkapkan dengan ma'rifatuddin. Fal usulu thalathatu muntadhimatun fi kulli amrin bi ibadatillahi azza wajal. Maka al usul ats-tsalatsa muntadhimatun itu sejatinya dia mutarabbit, ya, berada di dalam include dalam setiap perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.